Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hadir dengan sebuah berita yang menuntut perhatian serius dari seluruh penjuru negeri. Kami menyoroti krisis lingkungan yang memuncak di Raja Ampat. Destinasi impian bagi para penyelam dan rumah bagi kekayaan biota laut yang paling menakjubkan di Indonesia kini terancam oleh aktivitas pertambangan nikel. Akankah kita membiarkan eksploitasi merusak keindahan dan ekosistem yang tak ternilai ini? Ataukah ada jalan untuk menyelamatkannya? Mari kita simak pembahasan berikut ini. Selamat pagi pemirsa, kami hadir di tengah keindahan Raja Ampat yang kini terancam oleh bayang-bayang pertambangan nikel. Kawasan yang diakui sebagai jantung keanekaragaman hayati laut dunia ini dihadapkan pada dilema krusial antara potensi ekonomi jangka pendek dan kerusakan ekologis yang tak terpulihkan. Isu ini bukan hanya tentang Raja Ampat, melainkan cermin dari bagaimana investasi, industri kerap bersinggungan dengan konferensi lingkungan dan hak-hak masyarakat adat. Pemirsa, mari kita telusuri lebih jauh dampak yang mungkin terjadi. Proyek pertambangan nikel dengan segala aktivitas ekstraktifnya akan membawa konsekuensi ekologis yang sangat berat. Kita bicara tentang pembukaan lahan skala besar, yang berarti deforestasi di pulau-pulau kecil mengubah banting alam yang telah membentuk jutaan tahun. Lebih jauh lagi, aktivitas pertambangan dan pengolahan nikel menghasilkan limbah berbahaya, termasuk lumpur merah yang kaya akan logam berat. Jika limbah ini merembes atau dibuang ke laut, bayangkan dampaknya pada terumbu karang yang rapuh, padang lamun yang berfungsi sebagai hibat ikan, dan mangrove yang menjaga garis pantai. Ini bukan sekedar pencemaran air, tetapi kontaminasi permanen yang akan mematikan rantai makanan laut, mengancamkan spesies endemik yang hanya ada di Raja Ampat, dan secara fundamental mengubah ekosistem yang telah berevolusi selama ribuan tahun. Dan dampak ini tidak hanya berhenti pada lingkungan. Masyarakat lokal Raja Ampat yang mayoritas hidup dari perikanan tradisional dan pariwisata bahari akan menjadi korban langsung. Jika laut tercemar dan terumbu karang rusak, mata pencarian mereka akan hancur total. Nelayan tidak akan lagi menemukan ikan dan daya tarik wisata Raja Ampat akan lenyap, meruntuhkan seluruh fondasi ekonomi yang telah dibangun puluhan tahun. Kita tidak perlu jauh-jauh mencari contoh. Kasus-kasus serupa di pesisir Sulawesi, Halmahera, atau bahkan di negara-negara lain telah menunjukkan bagaimana pencemaran dari limbah tambang telah mengubah desa-desa nelayan menjadi daerah tandus dan miskin. Anak-anak yang seharusnya bisa menjadi pemandu wisata atau konservasionis terpaksa harus meninggalkan tanah leluhur mereka. Ini bukan hanya tentang angka-angka investasi, tapi tentang hilangnya kearifan lokal, budaya bahari, dan masa depan generasi penerus di Raja Ampat. Baik, oleh karena itu kami menyerukan sebuah langkah revolusioner dan non-kompromi dari pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan. Solusi pertama, dan ini mutlak, adalah pencabutan tuntas dan final seluruh izin konsesi pertambangan nikel di Raja Ampat dan wilayah penyangganya. Tidak ada tawar-menawar untuk ekosistem seunik dan sepenting ini. Kedua, lakukan investigasi mendalam dan transparan terhadap proses penerbitan izin-izin tersebut untuk menindak tegas pihak-pihak yang mungkin terlibat dalam praktek ilegal atau penyalahgunaan wewenang. Ketiga, pemerintah harus sepenuhnya berkomitmen pada strategi ekonomi biru
yang berkelanjutan untuk Raja Empat. Ini berarti mengalihkan investasi besar-besaran ke perkembangan ekowisata berbasis masyarakat yang bertanggung jawab. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia lokal di sektor perikanan lestari. Dan ini penguatan program konservasi. Dana yang tadinya mungkin dialokasikan untuk memfasilitasi tambang harus dialihkan untuk melindungi raja atau mengelola Raja Empat sebagai pusat riset kelautan dunia dan destinasi pariwisata premium. Raja Empat adalah harta karun bangsa dan warisan dunia yang tak ternilai, yang nilainya jauh melampaui cadangan nikel di dalamnya. Melindunginya bukan halnya sebuah pilihan, melainkan kewajiban moral dan ekologis kita bersama demi generasi mendatang. Mari kita pastikan suara keadilan ini bergema dan Raja Empat tetap menjadi surga yang abadi. Kini keputusan berada di tangan pemerintah dan kita semua. Raja Empat bukanlah sekedar lokasi tambang. Ia adalah harta karun global yang tak bisa diganti. Desakan ini untuk mencabut seluruh izin pertambangan nikel yang mengancam kawasan ini harus menjadi prioritas utama. Lebih dari itu, dibutuhkan komitmen kuat untuk mengimplementasikan ekonomi biru berkelanjutan yang benar-benar memperdaya masyarakat dan melestarikan lingkungan. Jangan biarkan Raja Empat menjadi kisah pilu lain tentang kerusakan lingkungan akibat keserakahan. Mari kita bertindak sekarang sebelum terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.